Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikal Hakim Lubis. Asal saya dari Kota Serang. Saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi D4 Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan instalasi MATLAB dan juga dasar Simulink. Langsung saja masuk. MATLAB adalah platform komputasi numerik dan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam lingkungan yang mudah digunakan khusus untuk insinyur dan ilmuwan untuk analisis data, pengembangan algoritma, pemodelan, simulasi, dan perbuatan aplikasi teknis seperti pemrosesan sinyal, sistem kontrol, keuangan komputasional, dan biologi komputasional yang bekerja secara alami dengan matriks dan array. Nah, fungsi utama dari MATLAB ini adalah analisis data, menganalisis kumpulan data besar untuk menemukan pola dan wawasan. Setelah itu, pengembangan algoritma, merancang dan mengimplementasikan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks. Lalu ada pemodelan dan simulasi, membuat model matematis untuk sistem atau fenomena dan melakukan simulasi perilaku mereka. Yang terakhir, visualisasi data, membuat grafik 2D dan 3D untuk memvisualisasikan hasil secara efektif. Lalu Simulink adalah lingkungan pemrograman grafis berbasis MATLAB untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis multi-domain secara visual menggunakan diagram blok yang sangat berguna dalam desain sistem tertanam dan kontrol otomatis karena memungkinkan penyusunan komponen blok untuk membangun model sistem secara intuitif sebelum implementasi kode serta mendukung otomatisasi pembuatan kode. Fungsi utama dari Simulink itu adalah pemodelan grafis, menyediakan antarmuka drag and drop dengan pustaka blok yang luas, memungkinkan pengguna membuat model sistem fisik, listrik, mekanik, thermal, dan lain-lain, tanpa perlu menulis kode tekstual yang ekstensif. Simulasi sistem dinamis memungkinkan pengguna menjalankan simulasi untuk mengamati perilaku sistem dari waktu ke waktu, termasuk sistem linear dan non-linear. Dalam waktu kontinu, diskrit atau campuran, analisis dan pengujian, hasil simulasi dapat diekspor ke MATLAB untuk analisis dan visualisasi lebih lanjut. Pengguna dapat menjalankan berbagai pengujian dan skenario bagaimana jika dengan cepat untuk menyempurnakan desain. Desain berbasis model. Simulink mendukung seluruh siklus pengembangan produk, mulai dari desain awal dan pengujian hingga pembuatan kode otomatis. Integrasi dengan MATLAB. Terintegrasi erat dengan MATLAB memungkinkan pengguna algoritma MATLAB dalam model Simulink dan pemanfaatan kemampuan komputasi MATLAB yang kuat. Konsep modeling dan simulation. Modeling, representasi virtual, mengubah sistem fisik, mekanik, elektrik, dan lain-lain menjadi model matematis dan visual menggunakan diagram blok yang saling terhubung. Diagram blok, Simulink menyediakan perpustakaan blok yang dapat di drag and drop untuk membangun model secara grafis. Abstraksi, membangun model pada berbagai tingkat detail, dari konseptual hingga sangat spesifik untuk memahami fungsionalitas utama sistem. Integrasi, menggabungkan berbagai domain dalam satu model menggunakan add-ons khusus. Simulation, eksekusi model, menjalankan model diagram blok dalam rentang waktu tertentu menggunakan solver numerik untuk menghitung perubahan status sistem dari waktu ke waktu. Analisis dinamis, mengamati respons sistem terhadap input, mengidentifikasi masalah, dan memvalidasi desain tanpa perlu prototipe fisik. Interaktivitas, mengubah parameter dan pengaturan real-time untuk melihat dampaknya langsung pada perilaku sistem. Eksperimen bagaimana jika. Data hasil, menyimpan data simulasi sebagai vektor di ruang kerja MATLAB untuk analisis lebih lanjut, visualisasi, dan pemrosesan. Dasar sistem dinamisnya, sistem dinamis adalah sistem yang keadaan state dan keluarannya berubah seiring waktu akibat adanya input atau gangguan. Untuk menggambarkan sistem dinamis, biasanya digunakan persamaan diferensial yang didasarkan pada hukum fisika, misalnya hukum Newton, Kirchhoff, atau hukum kontinuitas. Laplace Transformation. Transformasi Laplace adalah teknik matematika integral yang mengubah fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi kompleks. Berfungsi menyederhanakan persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah diselesaikan. Lalu, solusi aljabar tersebut ditransformasi kembali ke domain waktu untuk
waktu menggunakan transformasi inverse Laplace untuk mendapatkan solusi masalah awal. Ini sangat berguna dalam teknik dan fisika untuk menganalisis sistem yang kompleks dengan lebih mudah. Fungsi utamanya yaitu mengubah masalah sulit menjadi mudah. Analisis sistem memudahkan analisis sistem dinamik seperti rangkaian listrik dan sistem kendali dengan memetakan dari domain waktu ke domain frekuensi. Menyelesaikan persamaan memungkinkan penyelesaian langsung persamaan diferensial linear dengan kondisi awal yang diberikan. Transfer function. Fungsi transfer adalah representasi matematis ringkas yang menggambarkan hubungan antara output dan input dari sistem dinamis linear invarian waktu LTI seringkali dalam domain Laplace dengan menganggap semua kondisi awal nol, mengubah persamaan diferensial yang rumit menjadi aljabar sederhana agar lebih mudah dianalisis, dihitung atau dirancang dalam bidang kontrol, elektronik, dan pemrosesan sinyal. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses menciptakan representasi model yang disederhanakan dari suatu sistem nyata untuk membantu pemahaman analisis, desain, dan komunikasi tentang cara kerja sistem tersebut yang dapat dilakukan melalui diagram, notasi grafis seperti UML atau formula matematika. Tujuannya adalah memvisualisasikan struktur, perilaku, dan interaksi komponen sistem dari berbagai sudut pandang, mulai dari konteks eksternal hingga detail perilaku dinamisnya, untuk mempermudah pengembangan dan implementasi seperti dalam pengembangan perangkat lunak atau bisnis. Dalam rekayasa ada 3 jenis sistem fisik yang paling sering dipelajari: mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem mekanik. Proses representasi sistem fisik menjadi model matematis menggunakan elemen dasar seperti massa, pegas, dan peredam berdasarkan hukum Newton untuk menganalisis perilaku dan merancang sistem kontrol, seringkali dalam bentuk persamaan diferensial atau fungsi alih. Pemodelan sistem elektrik. Pemodelan sistem elektrik adalah proses membuat representasi matematis atau grafis dari sistem kelistrikan, komponen sederhana RLC hingga sistem tenaga besar untuk analisis simulasi dan optimasi menggunakan hukum fisika seperti Kirchhoff dan Ohm, serta alat seperti MATLAB atau Simulink untuk memahami perilaku, mendeteksi cacat, dan memprediksi kinerja sistem sebelum implementasi fisik. Pemodelan sistem hidrolik. Pemodelan sistem hidrolik adalah proses menciptakan representasi matematis atau virtual dari sistem yang melibatkan aliran fluida untuk menganalisis, memprediksi, dan mengoptimalkan kinerjanya menggunakan prinsip-prinsip fisika seperti hukum Pascal untuk memahami bagaimana tekanan dan aliran mempengaruhi sistem, mulai dari jaringan pipa air hingga mesin kompleks seperti elevator dan traktor. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi desain, mengatasi masalah operasional, dan merencanakan pengembangan di masa depan, seringkali menggunakan perangkat lunak khusus seperti EPANET yang mensimulasikan perilaku aliran, tekanan, dan kualitas fluida. Sistem kontrol adalah sistem yang digunakan untuk mengatur output agar sesuai dengan input yang diinginkan. Prinsip kerja utama sistem ini membandingkan output dengan input acuan lalu mengoreksi perbedaan secara otomatis. Aplikasi di bidang teknik banyak digunakan dalam teknik seperti pengendalian suhu AC, pengaturan kecepatan motor, pengaturan posisi robot, dan lain-lain. Nah, ini sistem kontrol pada Simulink. Nah, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.